Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Sariputri. Saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini. Di sini saya akan membahas mengenai kehidupan sehat dan sejahtera dengan permasalahan pernikahan dini. Mungkin boleh perkenalkan dulu Teh. Saya Davina Febri Miriani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2 angkatan 2021. Sebelumnya saya sudah mendengar dan melihat langsung bahwa Teteh itu sebagai duta gender ya Teh gitu, yang mana mensosialisasikan mengenai pernikahan dini gitu. Saya ingin tanya nih Teh, bagaimana nih pandangan Teteh mengenai pernikahan dini itu? Oke, kalau dari saya pribadi, kenapa menikah dini itu kadang di rumah saya juga banyak gitu ya yang menikah dini. Terus mereka tuh beranggapan bahwa nikah aja gitu, ngapain sekolah gitu kan, dia tuh pengennya enak aja. Jadi enak menurut dia tuh hanya sebatas kayak segaris kecil doang gitu, nggak mikirin kayak kedepannya apa, dampaknya kayak gimana. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, menurut Teteh tuh pernikahan dini dengan nikah muda itu sama atau berbeda gitu? Pernikahan dini dan juga nikah muda. Kalau pernikahan dini, gini, menurut BKKBN itu menikah ada batasnya gitu ya, dari 21-25 keren. Itu tuh 21 untuk perempuan dan juga 25 untuk laki-laki. Nah, untuk batas itu sebelum batas 21-25 keren itu disebut pernikahan dini karena tidak sesuai dengan usia gitu ya, yang ditentukan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa sih Teh dampak dari pernikahan dini tersebut? Yang pertama, dampak dari pernikahan dini kita lihat dari sisi kita sendiri gitu ya, sebagai wanita. Kita apakah sudah siap untuk hamil gitu ya, untuk melahirkannya nanti, terus membesarkan anaknya gitu. Kita harus lihat, terus kita juga harus melihat dari sisi bukan fisik aja gitu, apakah finansialnya kita udah cukup, kemudian intelektualnya kita, terus emosional kita, emosinya udah terkontrol apa belum gitu. Karena kan kita tahu nih, remaja itu usia yang labil gitu ya, labil banget apa-apa teh. Kalau misalnya marah dikit tuh susah terkontrol, apalagi nanti udah punya anak tuh kayak gimana. Yang harus dibentuk mungkin lebih dulu pemikirannya, lebih ya banyak lagi mengetahui tentang pernikahan dulu. Nah, kan kita juga di remaja gitu ya, ada 5 transisi kehidupan. Yang pertama itu kita harus menyiapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kita sebagai mahasiswa nih, kita udah bener ya, masuk ke 2 transisi ini, yaitu melanjutkan sekolah. Nah, setelah itu kita juga bisa mencari pekerjaan, kemudian menikah. Nah, baru kan menikah, setelah itu bisa berkontribusi di masyarakat luas. Jadi jangan langsung dari menyiapkan pola hidup sehat langsung loncat gitu ya ke pernikahan ini, kan itu banyak banget ya tahapan yang perlu dilalui. Nah, menurut Teteh setelah tahu dampaknya apa, lalu penyebab pernikahan dini tersebut sebenarnya apa sih Teh? Tapi nyambung yang tadi dulu ya. Nah, dampaknya juga ada anak stunting. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang menyebabkan kekurangan gizi. Itu tuh disebabkan oleh kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, anak stunting itu biasanya cenderung lebih pendek dari usia normalnya gitu ya. Tapi tidak semua yang pendek itu stunting. Jadi jangan itu mah pendek itu stunting, enggak gitu ya, nggak kayak gitu. Apa pertanyaan selanjutnya? Penyebab dari pernikahan dini. Pertama, kurangnya edukasi. Nah, biasanya juga lingkungan juga kan. Nah, kita sebagai remaja nih yang sudah tahu apa itu kekurangan atau bukan kekurangan kekurangan dari pernikahan dini itu apa. Nah, kita tuh harus menggali gitu ya, kita harus ngelihat, oh si ini nikah dini tuh ternyata nggak semuanya enak gitu, nggak semuanya baik untuk dirinya dan juga orang lain. Jadi kita tuh harus tahu, kita juga harus memberikan edukasi. Kalaupun kita tidak memberikan edukasi, kita juga harus tahu aja gitu, apa manfaatnya, apakah lebih besar manfaatnya atau cenderung lebih besar dampak negatif yang diberikan gitu. Tadi disinggung juga tentang stunting. Nah, apakah stunting itu terjadi akibat orang tuanya yang tidak mencukupi umur atau segala apapun itu, bagaimana sih?
salah satu faktornya bisa dari orang tuanya gitu. Karena mengapa di BPKKBN itu 21-25 keren atau 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki? Karena itu tuh untuk membentuk kita tuh fisiknya harus sehat, fisiknya harus kuat dulu gitu, mentalnya juga, terus kayak fisik, finansial, dan kan itu banyak banget gitu ya. Untuk sebelum nikah tuh nggak mungkin langsung kayak aku punya uang langsung aja gitu. Kita lihat contoh yang artis aja yang kemarin viral, itu dia banyak uang atau kayak gimana, tapi tetap aja kan menikahnya karena mungkin belum saatnya, dia belum siap gitu untuk menikah, banyak dampak-dampak yang beneran sampai viral gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Teh, pengaruh pernikahan dini terhadap kesehatan mental bagi orang tersebut itu seperti apa? Atau pernikahan dini biasanya tadi nyambung ya ke emosi, karena biasanya pada para yang menikah dini itu banyak sekali nih kita lihat di pengadilan agama, banyak banget gitu ya yang dia menikah dini, misalnya di tahun ini dia menikah, terus beberapa bulan kemudian dia ada di pengadilan agama gitu. Kenapa? Mengapa demikian? Nah, kita juga harus menyiapkan mental kita yang kuat gitu, emosi kita tuh harus terkontrol, karena biasanya ketika ada masalah yang ini nggak mau kalah, yang ini juga nggak mau kalah, ujung-ujungnya ya kayak gitu kan gitu. Terima kasih sebelumnya Teh, kita dapat pengetahuan dan sudut pandang baru mengenai pernikahan dini. Bagaimana teman-teman mungkin bisa membaca dan mengetahui lebih banyak lagi mengenai pernikahan dini sebelum melaksanakan sebuah pernikahan yang sebenarnya tidak mudah dan ya tidak gampang gitu ya. Mungkin sekian dari saya, Divya Sari Putri melaporkan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Nurhalimah ya kan. Apa kabar? Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancarai. Nah, untuk topik yang akan dibicarakan mengenai kesetaraan gender. Untuk permasalahan itu ada dua. Yang pertama mengenai ketidakadilan gender tentang pelabelan atau stereotipe, dan yang kedua ada pembunuhan atau marginalisasi. Nah, yang pertama kan ada pelabelan atau stereotipe. Contohnya itu perempuan tugas pokoknya adalah memasak, mencuci, mengasuh anak, dan tugas rumah tangga lainnya. Sedangkan laki-laki tugas pokoknya adalah bekerja mencari nafkah. Terus laki-laki tidak boleh menangis, kuat, tidak merasa galak, dan tidak ramah. Nah, menurut pandangan Akang itu bagaimana? Apa penyebabnya pandangan tentang pelabelan atau stereotipe ini ada gitu? Oke. Baik, jadi gini, sebenarnya mah secara kodratnya manusia sendiri, kalau kita belajar ngambil referensi dari agama dulu nih ya, semua itu Tuhan menciptakan, ada yang mendapatkan kelebihan di satu hal, ada yang mendapatkan kelebihan lagi di satu hal. Perempuan biasanya mendapatkan suatu hal yang berlebih dalam sisi feminismenya gitu. Maka itulah yang menjadikan stereotipnya ataupun pemahaman kita bahwa seorang perempuan hanya akan bisa berkarir di dapur ataupun memasak ataupun hal-hal lainnya. Begitupun laki-laki, stereotipnya adalah bagaimana dia bisa menafkahi pekerja, karena memang laki-laki sendiri mempunyai kelebihan dan diberikan kelebihan itu di sisi fisiknya. Nah, kalau misalnya stereotip ini membuat suatu hal menjadi permasalahan dalam artian kita mengucilkan, menganaktirikan satu gender bahwa yang itu tidak mampu untuk melakukan kegiatan lainnya, maka sebenarnya ini rada bermasalah juga. Karena sebenarnya yang dilihat itu kalau di segi agama aja, karena kita masih ngobrol di bab agama, adalah bukan tentang hal itunya, bukan masalah gendernya, tapi masalah ketakwaannya terhadap Tuhannya. Nah, kalau kita ngobrol secara kehidupan ataupun ngobrol di dunia lebih luas lagi, yang dilihat itu dari gender itu bukan tentang wanita dan perempuannya, tapi tentang usahanya, tentang kerja keras. Banyak kok wanita-wanita yang sukses karena dia tidak mendengarkan stereotip yang ada yang itu menjadikan negatif akan pemahamannya sebagai perempuan itu. Ada juga laki-laki yang hidupnya biasa-biasa aja, yang seharusnya punya kelebihan dalam fisiknya untuk bisa bekerja lebih kuat, tapi dia tidak menggunakan itu. Jadi menurut teman sendiri, pada intinya stereotip ini hanya menjadikan pemahaman kita terhadap sesuatu itu mengecil.
cara kita untuk menghadapi itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan kita dan kita bisa berusaha lebih jauh untuk menindaklanjuti sesuatu negatif pada diri kita. Ya, laki-laki silakan bekerja sesuai dengan kelebihannya. Perempuan juga akan hebat kalau bisa menggunakan kelebihannya dalam hal yang lainnya gitu. Itu untuk stereotip dulu. Ada lagi pertanyaannya yang urusan apa tadi lupa? Kalau menurut aku sendiri yang kedua ada marginalisasi. Jadi di mana perempuan tidak dapat berkontribusi dalam satu aspek yang tadi ya karena ada anggapan kalau perempuan itu adalah individu yang lemah, terlalu perasa, sensitif, cengeng. Terus karena adanya fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan suka menghambat pekerjaan. Nah itu gimana? Gini, saya akan menjelaskan karena basic saya sebagai psikologi ya, karena di BK. Ini teman-teman, setiap manusia itu punya hormonnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan itu hormonnya beda. Kalau perempuan jadi pekerja keras dan dia melakukan kegiatan-kegiatan laki-laki, biasanya hormon kewanitaannya itu berkurang. Teman-teman mohon maaf ya, kalau lihat wanita-wanita sukses pekerja keras, pasti bagian-bagian tertentunya beda dengan wanita yang lain yang menggunakan feminismenya atau diam di rumah aja. Saya nggak harus jelasin ya, bentuk-bentuk apa aja. Misal ada cewek yang jago nih polinya gitu, pasti rata-rata kelebihan ceweknya itu berkurang karena memang hormonnya beda. Termasuk laki-laki juga gitu. Kalau laki-laki sering istirahat terus tidur-tiduran mulu, maka teman-teman bakal ngelihat laki-laki itu gemulai ya, lebih nggak kuat atau bentuk-bentuk badannya karena memang hormonnya akhirnya mengikuti hormon yang terus beristirahat. Karena basicnya wanita itu sebenarnya adalah menunggu gitu. Nah, sedangkan laki-laki itu basicnya adalah mencari. Tapi ketika itu keluar marginalitasnya, ada wanita menggunakan kemampuan yang berlebih ataupun menggunakan kerja kerasnya lebih, maka hormonnya akan berkurang. Tapi ini bukan jadi masalah, sebenarnya nggak ada permasalahan juga. Kita sekarang sudah tahu ada emansipasi bahwa wanita pun mampu kok untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, menjadi orang besar atau apapun, mau jadi presiden itu wanita pernah juga. Jadi menteri sekarang wanita juga bisa gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada jadi masalah gender ini. Yang menjadi permasalahannya adalah pemahaman kita dan kerja keras kita. Jadi gak masalah gitu kan kalau misalkan kan kayak kedudukan perempuan sama laki-laki itu setara pada zaman sekarang tuh? Buat aku nggak menjadi masalah karena ada bagian-bagian tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu yang tetap wanita akan di bawah dan bagian kesempatan yang lain laki-laki akan ada di bawah juga. Contoh gini, secara naluri kan masak itu banyaknya dikuasai wanita lebih jagonya. Tapi kita lihat chef juga banyak laki-laki, benar nggak sih? Jadi bukan masalah itunya, tapi secara naturalnya memang ada beberapa kegiatan yang wanita biasa lebih unggul, laki-laki ada juga yang biasa lebih unggul. Tapi pengaruhnya bukan itu. Yang jadi masalahnya itu kerja keras kitanya, apakah kita ingin melanjutkan hal itu. Ya kayak tadi, masak kan biasanya wanita nih, tapi kok banyak juga chef yang dari laki-laki gitu ya. Karena beda lagi, dia memperdalam usaha itu apa enggak. Itu balik lagi. Jadi kesetaraan itu akan tetap ada, tapi akan tetap ada perbedaan juga di beberapa hal dan di beberapa kegiatan. Jadi kalau apa sih tadi kalau dari agama kan ketakwaan kita, terus kayak pemahaman. Lebih ke pemahaman sih sebenarnya dan itu mah lebih ke mindset nggak sih? Pemikiran kitanya sendiri kayak kita mah cewek lemah ya udah gitu. Padahal mah balik lagi kitanya mau apa enggaknya. Kalau misal tadi ketakwaan itu mah adalah buah hasilnya gitu. Tetap aja yang dilihatnya mah titik akhirnya di sana. Titik akhirnya di kerja keras kita gitu. Terus usaha yang terlebih dari kita. Ada lagi mau ditanyain? Ayo boleh. Udah. Terima kasih ya Kang. Terima kasih mungkin ya Kang sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara gitu. Kita punya pemahaman baru di sini mengenai kesetaraan gender gitu kan. Yang tadi tentang pemahaman, ketakwaan dan lain sebagainya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri, perwakilan dari kelompok 8. Saat ini saya akan menyelesaikan tugas proyek pendidikan Pancasila dan mengupas tuntas masalah yang diidentifikasi mengenai meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T.
Terima kasih Akang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada tugas proyek kali ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan pihak terkait yang memahami topik permasalahan ini. Sebelumnya silakan Akang perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Arya dari kampus Mengajar 4. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Setelah Akang terjun langsung dan melihat kondisi di daerah tersebut, menurut Akang bagaimana kualitas pendidikan di daerah 3T? Kualitas pendidikan dalam sekolah 3T sudah jelas lah kurang. Kenapa bisa kurang juga kan karena infrastruktur, sarana dan sumber dayanya juga kurang. Apalagi sekarang siswa-siswa sekarang itu kan kepotong sama jeda COVID, pandemi selama 2 tahun. Nah itu menyebabkan sekali gapnya tuh jelas, angkatan dari sebelum COVID dan setelah COVID itu menyebabkan beberapa sekolah menjadi dikategorikan sebagai sekolah 3T karena si sumber daya siswanya juga kurang. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi penyebab sekolah tersebut termasuk ke dalam sekolah yang berada di daerah 3T? Penyebabnya karena satu mungkin kalau dari sarana prasarana sekolah yang saya tempati ini sangat kekurangan sumber dayanya, sarana prasarananya juga. Jadi itu menyebabkan siswa pun kesulitan untuk berkembang, apalagi untuk mengikuti zaman sekarang yang pembelajaran mulai menggunakan teknologi kan. Nah, karena teknologi atau sarana prasarananya kurang di sekolah sana, jadi siswa di sana tuh tertinggal dalam hal pendidikan teknologi gitu. Terus karena jeda 2 tahun COVID ini, jadi si siswanya juga mungkin selama 2 tahun belajar daring itu mereka tuh nggak benar-benar belajar, malah mungkin orang tuanya yang belajar gitu. Soalnya buktinya sangat jelas ketika pembelajaran daring itu siswa nilainya besar, tapi ketika mereka terjun lagi ke sekolah luring nilai mereka kecil gitu. Bahkan ada kalau di sekolah saya itu siswa ini nggak bisa baca. Nah faktornya itu mungkin karena daring juga, selama daring nggak belajar dan sarana prasarana di sekolahnya kurang gitu. Kalau boleh tahu itu sekolahnya di mana? Di Cisarua, sebutin aja boleh. SDN Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Berarti karena sarana dan prasarana yang kurang memadai dan tingkat pendidikan dan keterampilan sumber daya yang rendah, 2 hal tersebut menjadi penyebab sekolah itu termasuk ke wilayah 3T. Iya menurut saya, soalnya kan sekarang tuh pemerintah bikin programnya bukan UN lagi ya, namanya AKM, ANBK gitu. Nah ANBK ini dilaksanakan di siswa kelas 5, jadi udah bukan kelas 6 lagi. Nah menurut saya si pemerintah membuat ini sebagai ajang untuk melihat kualitas siswa sudah sejauh mana dalam literasi dan numerasi gitu. Jadi sekolah yang makanya disebut sekolah 3T mungkin ya salah satunya karena hasil dari nilai si ANBK siswa-siswa di sana itu kecil gitu. Makanya Masuk ke pertanyaan terakhir. Setelah Akang terjun langsung dan menjadi mahasiswa terpilih program kampus mengajar, menurut Akang pendidikan yang berkualitas seperti apa? menurut saya pendidikan yang berkualitas itu yang sudah tersusun dan sudah dalam sekolahnya ya, dalam lingkup sekolah, agar pendidikannya berkualitas itu ya satu, sarana prasarana di sekolah harus sudah memadai dan mengikuti perkembangan zaman. Itu juga menurut saya itu faktor paling penting untuk agar menunjang si siswa dapat mengejar pendidikan teknologi gitu. Dan pasti siswa juga kalau sarana dan prasarananya ada, siswa pun dapat berkembang mengikuti zaman, dan itu kan akan menjadikan kualitas yang baik untuk siswanya. Dan guru pun untuk ketika melakukan pengajaran tidak akan menggunakan metode atau yang lainnya, itu nggak akan jadul lagi gitu kalau ketika kita sarana prasarananya terus mengikuti perkembangan gitu. Nah iya sih, jadi pendidikan yang berkualitas itu pendidikan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang sesuai zamannya. Boleh satu pertanyaan lagi mungkin ya Kang. Kan tadi sempat disinggung ya bahwa ketinggalan banget gitu kan ya anak-anak siswanya. Terus antisipasi Akang dan teman-teman dalam dunia mengajar itu seperti apa di sana sih Kang? Selama saya mengajar di sana, pasti kita sudah menentukan program ya. Sebelum menentukan program kami kan terjun langsung melakukan observasi, melihat apa sih
kendala di sekolah ini gitu. Nah, kita menemukan kendalanya bahwa siswa-siswa di sana itu masih kekurangan sekali dalam belajar. Bahkan ada beberapa siswa, banyak bukan beberapa lagi, yang masih belum pandai dalam membaca, menulis. Nah, gimana caranya kita menunjang itu semua atau mengatasi itu? Ya kita membuat program. Kami memiliki program namanya program bantuan membaca setelah pembelajaran atau kelas tambahan untuk bagi siswa-siswa yang belum lancar membaca. Nah, kami menggunakan metode seperti kartu terhadap huruf-huruf abjad dan konsonan gitu ya. Nah, kita setiap beres pembelajaran kami memanggil anak-anak yang atau bersedia yang anak-anak yang belum mampu membaca bersedia untuk mengikuti kelas tambahan, kami suruh ikut untuk mengikuti kelas tambahan. Dan kami juga punya program pojok literasi. Saya lupa ngebahas. Jadi di sekolah ini juga perpustakaannya itu cuman sekedar perpustakaan, tapi bukunya buku belajar gitu, bukan buku bacaan. Jadi mereka masih kesulitan dalam buku bacaan, masih sedikit. Nah, kami memiliki program namanya Pojok Baca. Awalnya kami mencari donatur yang bersedia memberikan buku-bukunya, dan kami membuat pojok baca di setiap kelas agar meningkatkan daya minat siswa untuk membaca. Apakah pojok baca tersebut hanya di satu tempat atau mungkin di beberapa kelas? Di setiap kelas kita membuat pojok baca. Jadi perpustakaannya di setiap kelas punya masing-masing ada dan masing-masing. Punya kualitasnya atau sebanding dengan level mereka. Misalnya anak kelas 1 bukunya gimana? Menyesuaikan mungkin ya. Ya. Oke, dari jawaban Kang Arya dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat diperoleh ketika kegiatan belajar mengajar saling berhubungan. Kurangnya perhatian dari pemerintah, rendahnya motivasi dari masyarakat, dan akses lokasi yang sulit dijangkau menjadi alasan kuat bahwa pendidikan di daerah 3T perlu untuk ditingkatkan lagi. Terima kasih Kang Arya sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramdhani dari Prodi PBSI Angkatan 22. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Yupi yang bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi tugas dari matkul Pendidikan Pancasila. Untuk topik yang akan dibahas adalah mengenai perundungan. Apakah adanya perbedaan kasta menjadi salah satu seseorang melakukan tindakan perundungan? Baik, terima kasih pertanyaannya Kang Ridho. Mengenai hal ini bisa menjadi suatu hal yang perlu kita analisis bahwa adanya suatu perundungan ini berdasarkan latar belakang apa. Menyangkut dengan pertanyaan yang Saudara Ridho keluarkan tadi, apakah adanya perbedaan kasta menjadi salah satu alasan atau timbulnya perundungan di sekolah atau di tempat manapun itu ya, yang tujuannya memang bersifat kelompok, yang dimana memang banyaknya perbedaan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita melihat dari kasta, contohnya dari strata sosial, terus dari mana dia lahir, dari ras mana, beragama apa, karena memang Indonesia ini beragam budaya, beragam juga agama, dan pastinya meskipun memang di salah satu agama diajarkan mengenai kasta, namun memang tidak dibenarkan untuk adanya perundungan seperti itu. Mau dari agama manapun, mau dari ruang lingkup pendidikan atau keagamaan atau apapun itu, tidak ada didikan untuk mengajarkan bahwa kita harus menyetujui, harus menormalisasikan adanya suatu perundungan. Nah, apakah salah satu kasta ini menyebabkan timbulnya suatu perundungan dalam suatu lembaga pendidikan atau kelompok? Bisa dikatakan ada, gitu, karena dimana memang strata sosial kita bisa melihat adanya perundungan ini dilakukan oleh oknum karena ada beberapa hal yang dinilai secara subjektif itu tidak baik atau mohon maaf ya, jelek atau tidak cocok lah istilahnya. Seperti contoh, karena anak ini mohon maaf dibilang keluarga dari yang kekurangan, atau secara fisiknya memang untuk si oknum tersebut ini tidak menarik, karena memang
subjektif ya gitu. Kalau misalkan adanya perundungan itu variatif, entah orang tersebut tuh karena terlalu cantik biasanya kayak gitu dikucilkan, atau sebaliknya, atau orang tersebut lahir dari keluarga yang memang dirasa ada pada kondisi yang kurang mampu seperti itu. Berarti penampilan fisik juga menjadi pemicu terjadinya perundungan ya? Nah, penampilan fisik salah satunya itu dimana memang faktanya bahwa para siswa masih belum sadar akan adanya suatu perbedaan, dimana pada saat balik lagi isunya latar belakangnya pada saat timbulnya suatu perundungan itu ada oknum yang merasa bahwa perbedaan di kacamata mereka itu tidak baik, makanya mereka dengan senang hati membuli, meledek atau menghina orang tersebut, yang dampaknya adalah kepada orang tersebut ini akan menyerang psikis dan mental mereka seperti itu dong. Dan untuk solusinya mungkin dari latar belakang pertanyaan pertama dan yang kedua mengenai adanya latar belakang suatu perundungan ini masih terjadi di wilayah atau di suatu kelompok atau di lembaga pendidikan, solusinya adalah di mana dari kecil, dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan terdekat dan sekolah, harus diajarkan bahwa suatu perbedaan ini adalah keberagaman yang tak perlu diseragamkan hanya untuk negara kesatuan Indonesia, bahwa kita tuh ada negara Indonesia seperti itu, tidak perlu dipaksakan harus sama dong, seperti itu. Jadi kita saling menghargai perbedaan, mau entah perbedaan dalam segi warna kulit, dalam fisik, yang penilaiannya itu sangat relatif dan subjektif dong, seperti itu. Jadi tidak semerta-merta bahwa orang itu berhak untuk dibully, untuk mendapatkan suatu perundungan seperti itu. Baiknya bahwa solusinya adalah dimulai usia yang dimana keluarga memiliki peran penting untuk mengajarkan bahwa suatu perbedaan itu amat sangat beragam, amat sangat bisa dihargai, perlu dihargai dengan adanya hal tersebut. Maka dari itu perundungan diharapkan di masa yang akan datang itu akan hilang seperti itu. Terima kasih Kang atas jawaban, pendapat serta waktu yang telah berikan.